Halo semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus. Bapak harap kalian dalam keadaan sehat semua. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau akan membahas soal-soal pada tugas 1 di bab aritmatika sosial yang telah kalian kerjakan pada hari Rabu lalu atau pada pertemuan belajar dari rumah pada hari Rabu lalu. Langsung saja kita bahas soalnya satu persatu. Kita bahas dari soal yang pertama. Ibu Nancy membeli 10 kg apel. Kita beri tanda atau warna garis bawah. Ibu Nancy membeli 10 kg apel dengan harga Rp15.000 per kilogram. Jika 1 kg apel berisi 5 buah apel, kemudian dijual kembali dengan harga Rp5.000 per buah, tentukan apakah Ibu Nancy mendapat untung atau rugi. Nah, kita diminta menentukan mendapat untung atau rugi Ibu Nancy tersebut. Kemudian tentukan berapa jumlah keuntungan atau kerugiannya. Kita tulis dahulu yang diketahui. Ibu Nancy membeli 10 kg. Berarti kita bisa dapat harga belinya itu sama dengan 10 kg dikali Rp15.000. Karena harga per kilonya 15.000, jadi harga belinya itu 150.000. Oke, sampai situ. Diketahui tiap 1 kg apel berisi 5 buah apel. 1 kg apel berisi 5 buah apel. Berarti kalau ada 10, jika 10 kilo itu sama dengan 10 dikali 5 ya. Sama dengan 50 buah apel. Oke. Kemudian dijual kembali dengan harga Rp5.000 per buah. Nah, kita ketahui jumlahnya ada 50. Dijual Rp5.000 per buah. Berarti harga jualnya HJ atau harga jual sama dengan 5.000 dikali jumlahnya ada 50 buah. Sama dengan 5.000 dikali 50 itu 5 kali 5 saja ya, langsung 5 kali 5, 25. 25. Nolnya tambah 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 250.000 harga jualnya. Nah, dari sini kita dapat kesimpulan harga belinya 150.000. Harga jualnya 250.000. Jadi, mana yang lebih besar? Yang lebih besar itu HJ lebih dari HB. Ingat, kalau harga jual lebih dari harga beli. Logika saja, belinya lebih murah daripada ngejual. Berarti kita pasti dapat untung. Ini berarti untung. Nah, berapa keuntungannya? Keuntungannya untung sama dengan HJ, harga jual dikurang harga beli. Sama dengan harga jual 250.000 dikurang 150.000. Sama dengan berapa rupiah? 100.000 rupiah. Ini dia keuntungan
dari Ibu Nancy setelah menjual kembali seluruh apelnya dengan harga Rp5.000 per buah atau per apel. Keuntungannya adalah Rp100.000. Selanjutnya, soal yang kedua. Sebuah motor bekas dibeli Pak Budi dengan harga Rp1.023.000. Kemudian, setelah diperbaiki, motor ini dijual lagi. Nah, biaya perbaikan motor diketahui sebesar Rp322.000. Kemudian, harga jual dari motor tersebut setelah diperbaiki itu Rp1.370.000. Pertanyaannya, tentukan apakah Pak Budi mendapat untung atau rugi. Kemudian tentukan jumlah keuntungan atau kerugiannya. Pertama, kita tulis dahulu harga pembelian. Liannya itu sama dengan Rp1.023.000. Nah, kemudian diperbaiki harga perbaikan itu sama dengan berapa? Rp322.000. Sehingga kalau ditotal ini Rp1.345.000. Nah, ini adalah harga beli total. Nah, kita ketahui harga belinya Rp1.345.000. Nah, harga jualnya itu Rp1.370.000. Dari sini kita dapat ambil kesimpulan harga jual itu lebih dari harga beli. Sehingga Pak Budi ini adalah atau mengalami keuntungan atau untung. Berapa keuntungannya? Keuntungannya untung sama dengan harga jual dikurang harga beli. Harga jualnya Rp1.370.000 dikurang Rp1.345.000. Sehingga keuntungannya 70 kurang 45 itu Rp25.000. Ternyata hanya untung Rp25.000 dari penjualan motor tersebut. Ini dia untuk jawaban soal yang kedua. Selanjutnya soal yang ketiga, 10 buku tulis dibeli dengan harga Rp15.000 per buku. Dan kemudian dijual ternyata mengalami keuntungan Rp20.000. Tentukan berapa persen keuntungan dan harga penjualan tiap buku. Berarti ada 10 buku. Kemudian 10 buku ini dibeli dengan harga Rp15.000 per buku, sehingga harga pembeliannya adalah atau HB
sama dengan 10 dikali 15.000 sama dengan 150.000. Nah, setelah dijual mengalami keuntungan 20.000. Berarti kita ketahui untung itu sama dengan harga jual dikurang harga beli. Sehingga kalau kita mau cari harga jual, berarti harga jual sama dengan untung ditambah harga beli. Untungnya 20.000 ditambah harga belinya 150.000 sama dengan 170.000. Itu adalah harga jualnya. Selanjutnya kita diminta menentukan berapa persen keuntungan. Kalau persen untung sama dengan untung per harga beli dikali 100%. Untungnya 20.000 per harga beli 150.000 kali 100% sama dengan coret, ini bisa 4, coret, kemudian sisa jadi 200. Ini bisa dicoret lagi. Ini dibagi 5, 20 bagi 5, 3. Jadi 40/3. 40/3 sama dengan, kalau tidak salah hitung, itu 40/3, 13 dikali 3, berarti 13,34% ya. 13,33 sekian, 13,34%. Jadi jawabannya adalah 13,34% keuntungan dari penjualan 10 buku tersebut, atau sebesar 20.000 keuntungannya. Itu dia jawaban untuk nomor. Berikutnya soal yang keempat. Sebuah toko buah eceran membeli 5 peti mangga dari seorang supplier dengan harga Rp100.000 per peti. Setiap peti berisi 50 buah mangga. Jika kemudian mangga-mangga tersebut dijual dengan harga Rp3.000 per buah, tentukan keuntungan atau kerugian yang didapatkan toko buah tersebut jika seluruh peti mangga habis terjual. Kita tulis dahulu berapa harga belinya. Harga beli sama dengan, diketahui 100.000 per peti. Berarti kalau 5 peti kali 100.000 sama dengan 500.000 harga belinya. Setiap peti berisi 50 buah. Jika kemudian mangga-mangga tersebut dijual dengan 3.000 per buah, tentukan kerugian atau keuntungannya. Berarti kalau ada 50 buah per peti, berarti harga jualnya itu sama dengan, petinya ada 5 kali 50 dikali 3.000. Sehingga harga jualnya adalah 5 dikali 5, 25 kali 3, 75. Tambah nolnya 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi harga jualnya 750.000. Dari sini diketahui berarti harga jual itu lebih dari harga beli. Sehingga toko tersebut mengalami keuntungan atau untung ya. Berapa untungnya? Untungnya
untung sama dengan harga jual dikurang harga beli, sama dengan 750.000 dikurang 500.000 rupiah, sama dengan berapa? 250.000 rupiah. 250.000 rupiah itu adalah keuntungannya dari toko tersebut. Sekian untuk jawaban nomor 4. Soal nomor 5. Freya membeli laptop second atau bekas, kemudian setelah diperbaiki dengan biaya 1/4 harga pembelian, laptop itu dijual kembali dengan harga Rp4.500.000. Dari jual beli tersebut, ternyata Freya mengalami kerugian sebesar 10%. Tentukan harga pembelian laptop tersebut. Diketahui tadi, harga jual itu sama dengan Rp4.500.000. Persentase rugi itu sebesar 10%. Jadi kita bisa cari harga belinya itu kemarin rumusnya harga jual per 100% plus minus persentase untung atau rugi. Sehingga harga belinya itu harga jualnya 4 juta per 100%, karena kerugian berarti dikurang persentase rugi. Kalau untung berarti ditambah persentase untung. Karena ini soalnya rugi dikurang 10%. Sehingga 4.500.000 dibagi 90% ya. Dilanjut di sini sama dengan 4.500.000 dibagi 90 per 100. Kenapa 90 per 100? 90% per 100. Sehingga sama dengan 4.500.000 dikali 100 per 90. Bisa dicoret ya. 45 dengan 90 ini jadi 1, ini jadi 2. 10 dengan 2 sisa 1 ini 10 jadi 5. Berarti 50 dikali ditambah nolnya 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Jadi 5 juta 5 juta rupiah ya. Itu adalah harga pembelian. Nah, ternyata di harga pembelian itu ada juga harga laptop dan juga harga perbaikan. Yang ditanya harga laptop. Berarti harga pembelian itu sama dengan harga laptop ditambah 1/4 harga laptop ya. Harga laptop. Nah, 1/4 harga laptop. Berarti kita mau mencari harga laptopnya. Kita tulis dahulu 5 juta itu sama dengan harga laptop, kita misalkan X ya, X ditambah 1/4
X. Seperempat laptop ya. Kita mau mencari nilai X. Berarti kita kalikan semua dengan 4. Agar pecahannya seperempat hilang, kita kalikan dengan 4 jadi 20 juta sama dengan 4X. Seperempat X dikali 4 jadi plus X ya. Sehingga 20 juta sama dengan 5X. Sehingga X sama dengan 20 juta dibagi 5. X sama dengan 20 juta dibagi 5. X sama dengan 4 juta rupiah. Kita dapat harga laptopnya 4 juta rupiah. Atau X-nya adalah 4 juta rupiah. Nah, laptop tadi kan diperbaiki dengan seperempat. Harganya berarti seperempat dari 4 juta itu 1 juta rupiah. Jadi 4 juta plus 1 juta itu 5 juta. 5 juta itu harga atau modal atau pengeluaran Freya untuk laptop. Itu dia jawaban untuk soal nomor 5. Kita dapat harga laptop tersebut adalah 4 juta rupiah. Soal yang keenam. Seorang pedagang membeli 100 kg jeruk untuk dijual lagi. Jika jeruk yang terjual 3/4 bagian, maka pedagang tersebut hanya impas. Namun jika jeruk terjual semua, kalau semua yang terjual, pedagang tersebut akan memperoleh keuntungan Rp50.000. Pertanyaannya, tentukan berapa selisih harga jual terhadap harga beli jeruk itu per kilogram. Di sini kita mau mencari harga jual per kilo dan harga beli per kilo. Karena tidak diketahui, agar lebih mudah, kita misalkan dengan harga beli dahulu. Harga beli per kilo itu sama dengan X. Harga jual per kilo itu sama dengan Y. Itu ya. X itu harga beli per kilo, Y harga jual per kilo. Nah, kita lihat informasinya. Jika semua jeruk terjual. Nah, kalau yang terjual hanya 3/4 bagian. Kalau 3/4 bagian yang terjual itu sebanyak berapa ya? Sebanyak 100. Ini 3/4 bagian sama dengan 3/4 kali 100 kilo sama dengan 75 kilogram. Sehingga sisanya dengan menjual sisanya itu akan untung Rp50.000. Berarti kalau kita jual sisanya 25 kg itu akan untung Rp50.000. Nah, berarti kalau kita jual 25 dikali harga jualnya dikali Y itu sama dengan 50.000. Kenapa? Berarti kita kalau jual sisanya 25 kilo sebanyak seharga Y, yaitu harga jual, itu kita dapat untung 50.000. Berarti Y itu harga jualnya sama dengan 50.000 dibagi 25 sama dengan
50.000 dibagi 25 sama dengan 2.000. Ini coret ya. 1 ini jadi 2.000 rupiah. Berarti kita dapat harga jualnya 2.000 rupiah. Nah, dari harga jual ini kita bisa mencari harga beli. Harga belinya kan diketahui kalau 3/4 bagian, berarti kalau 3/4 bagian itu 75 kg dikali X itu sama dengan impas, sama dengan 100. Oh, sorry, ini kebalik. Kalau 100 X, 100 harga beli sama dengan 75 Y, 3/4-nya. Sehingga kalau 100 X itu sama dengan, karena Y-nya kita sudah dapat harga jualnya 2.000, kita kalikan sama dengan 75 dikali 2.000. Jadi 100 X sama dengan 75. Oh, ini langsung saja ya. X sama dengan 75 dikali 2.000 dibagi 100. Jadi X sama dengan coret. Ini coret 2 ya. 75 dikali 20 1.500. Jadi selisihnya sama dengan 2.000 dikurang 1.500 sama dengan 500 rupiah. Selisih X dan Y, selisih harga jual per kilo dengan harga beli per kilo adalah 500 rupiah. Ini jawaban untuk nomor 6. Mungkin kalian ada menggunakan cara lain, tapi Bapak yakin hasilnya juga tetap sama, 500 rupiah selisihnya. Kalau tidak salah bisa ada sekitar 2 atau 3 cara lain yang sama, tapi intinya jawabannya akan sama, adalah selisihnya 500 rupiah. Selisih dari harga jual per kilo dengan harga beli per kilo. Sekian pembahasan soal tugas 1 pada bab aritmatika sosial. Semoga dengan pembahasan ini kalian dapat lebih mengerti. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya.